Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul di video saya yang ngebahas perihal UKIN portofolio dan UKIN video ya. Jadi langsung aja, ini sudah saya kumpulin beberapa pertanyaan. Mari kita bahas. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, mau tanya Pak, bagaimana jika jadwal UKIN-nya saat siswa sudah melaksanakan penilaian akhir semester? Untuk pengambilan video pembelajarannya bagaimana? Ya, terkait UKIN yang praktik pembelajaran atau pembuatan video mengajar nanti, kalau di penjadwalan UKIN kita akan disediakan penanggalan untuk kita melakukan take video saat melakukan praktik pembelajaran. Jadi kalau di angkatan saya kemarin ada 2 hari kesempatan kita untuk mengambil praktik pembelajaran secara video. Namun ada beberapa kendala, salah satunya yang ditanyakan oleh teman kita ini terkait pelaksanaan UKIN itu nanti gimana kalau berbenturan dengan ujian semester di sekolah kita. Nah, ini juga terjadi di angkatan saya kemarin. Kebetulan pelaksanaan UKIN juga berbenturan dengan kegiatan PTS atau penilaian tengah semester di beberapa sekolah ya. Akhirnya beberapa teman menyampaikan hal itu dan akhirnya diberi izin oleh panitia untuk mencuri start atau mengambil video di luar ketentuan tanggal UKIN. Namun syaratnya nanti untuk pengeditannya dan pengunggahannya tetap pada tanggal yang sudah ditentukan untuk pelaksanaan UKIN-nya, karena ini berhubungan dengan real time ya. Jadi nanti teman-teman kan pasti akan diimbau untuk menunjukkan real time-nya. Kalau soal real time ini variasi ya. Kalau di beberapa tempat real time itu dipahami di pojok video ini ketika mereka ada tertulis keterangan pukulnya, tanggalnya, lokasinya seperti kayak foto map gitu ya, foto peta gitu. Cuman kalau di LPTK yang lain termasuk LPTK saya tidak harus memunculkan itu. Cukup nanti ketika di awal video kita menyatakan bahwa kita sedang melaksanakan ini di tanggal berapa, di lokasi mana, untuk sekolah mana, kelas berapa. Itu sudah bagian dari real time. Kemudian untuk pengunggahannya diwajibkan diunggah di rentan pelaksanaan UKIN yang sudah ditentukan. Misalnya nih, UKIN ini untuk video pembelajaran kita ada di jadwal 12-13 misalnya. Tapi 12-13 ini kita kebetulan ada ujian dan kita tidak bisa mengganggu kelas untuk melaksanakan ini. Akhirnya kita bisa nyuri start. Tapi nanti ngeditnya kita tetap di tanggal 12-13. Nah, mengunggahnya di tanggal itu. Jadi kalau kita mengunggah di tanggal itu, nanti ketika penguji melihat secara real time ada keterangan ini, ada keterangan kapan video ini diunggah. Jadi kalau teman-teman mau nyuri start silakan, yang jelas nanti jangan langsung diunggah kalau udah selesai. Nunggu dulu sampai sesuai dengan waktu pelaksanaan yang ditentukan oleh pihak penjadwalan UKIN ya. Kira-kira gitu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah benar untuk video pembelajaran UKIN harus ada real time-nya? Ya, tadi sudah saya bahas sedikit di pertanyaan awal ya. Jadi ini menyambung lagi. Yang jelas real time itu variatif. Ada beberapa LPTK yang memahami real time-nya harus tertampil terus di video, ada keterangan pukulnya, tanggalnya, dan lokasinya. Tapi kalau di beberapa LPTK lain tidak harus memunculkan itu. Real time cukup bisa ditampilkan saat kita melakukan perkenalan di awal. Kita menunjukkan bahwa kita mengambil video ini pada tanggal berapa, kemudian di lokasi mana. Itu sudah cukup, dan pengunggahannya nanti diunggah sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Jadi sehingga penguji mengecek rincian file nanti bisa terlihat kapan video ini diunggah. Itu sudah bagian dari real time. Pertanyaan selanjutnya, Pak, kalau untuk buku itu yang diupload ke Google Drive apanya ya Pak? Covernya kah atau apanya? Nah, untuk ini portofolio UKIN yang jenis inovasi ya. Nah, untuk karya inovasi ini kalau berupa buku, nanti yang diunggah adalah kalau ada file bukunya langsung ya silakan filenya, itu lebih baik ya. Kalau semisal tidak ada filenya, misalnya teman-teman bisa mengunggah sekurang-kurangnya ada cover. Kemudian setelah cover ada halaman identitas buku yang di dalamnya tertulis nama penulisnya ya, atau nama teman-teman di situ sebagai bukti. Kemudian melampirkan sampel isi buku itu. Kemudian jika ada sertifikat ya sertifikatnya dilampirkan. Jika ada HKI, jadi hak atas kekayaan intelektual, juga bisa dilampirkan. Sekurang-kurangnya itu. Tapi kalau ada semuanya dilampirkan aja semuanya filenya ya.
Pertanyaan berikutnya, Bang mau tanya, selain karya ilmiah PTK bisa nggak tesis atau skripsi gitu diunggah? Jawabannya nggak bisa ya. Jadi karya ilmiah yang dimaksud ini adalah karya ilmiah yang non proses akademis. Jadi kalau karya itu dibuat selama kita berproses akademis, misalnya S1, S2, S3 seperti skripsi, tesis, disertasi, itu nggak bisa. Tapi kalau ini adalah karya ilmiah yang kita tempuh saat kita menempuh profesi kita sebagai guru. Jadi paling lumrahnya ya kalau kita menjadi seorang guru, ya karya ilmiah yang lumrah kita buat adalah semacam kayak PTK, kemudian best practice yang itu kita terapkan di satuan kita, satuan kerja kita sendiri. Berikutnya, Assalamualaikum, izin bertanya Pak, untuk video pembelajaran saat daring kebetulan saya mengajar mapel IPS, tapi ketika PPG mapelnya bahasa Indonesia. Apakah video tersebut juga bisa digunakan atau tidak? Ya, ini terkait mengunggah UKIN portofolio yang itu ya, karya inovasi kalau nggak salah. Jadi salah satunya selain ada buku, kita juga bisa membuat semacam kayak media dan video pembelajaran juga. Nah ini persoalannya, teman kita ini dia profesinya adalah bahasa Indonesia, cuman saat itu dia kebetulan pernah disuruh mengajar mapel yang di luar profesi dia, yaitu mapel IPS, dan tervideokan dan sudah dia unggah. Apakah bisa diunggah? Sebenarnya kalau kita melihat linearitasnya ya sebenarnya sih nggak bisa, cuman saran saya tetap diunggah aja, nggak usah ragu. Jadi begini ya teman-teman, soal pengunggahan nanti teman-teman semuanya punya file apapun itu, kalau memang ini merasa teman-teman perlu diunggah, unggah aja, nggak usah berpikir ini kira-kira masuk kategori apa enggak, ini kira-kira bisa dinilai apa enggak, nggak perlu. Kenapa saya sarankan begini? Karena di UKIN ini yang menilai adalah manusia, bukan sistem. Artinya apa? Artinya hal-hal yang berhubungan dengan di luar kecermatan penguji itu sangat mungkin terjadi, karena ada cerita teman-teman. Jadi dosen saya bercerita bahwa ada beberapa dosen yang kurang begitu jeli, terlebih saat menilai, karena kan dalam sehari banyak yang dinilai berkasnya. Nah ada dosen yang karakternya ketika menilai, saat di situ udah terlihat ada berkasnya, ya sudah langsung dinilai dan tidak dilihat isinya bagaimana, sehingga sangat memungkinkan ada hal yang terlewati yang harusnya tidak nilai tapi akhirnya dinilai karena beliau tidak cermat begitu. Jadi kesimpulannya ya udah unggah aja, nggak usah berpikir ini nanti dinilai atau enggak, biarkan itu urusan penguji untuk menilainya. Urusan kita adalah mengunggahnya, yang setidaknya di berkas kita itu ada unggahan lah, syukur-syukur ada banyak. Urusan nanti dinilai serahkan ke penguji ya. Berikutnya, Pak, kalau yang refleksi boleh mengumpulkan satu analisis PH aja nggak? Apa karena PH harus satu semester? Ya, untuk refleksi ini kalau yang kita lampirkan adalah penilaian harian, maka ketentuannya ya kita harus satu semester, karena kalau satu aja itu kan masih sedikit ya, jadi harus satu semester. Serupa seperti LKPD itu juga harus satu semester. Tapi kembali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, terkait berkas ini, kalau misal teman-teman mentok hanya punya satu atau hanya sanggup membuat satu, ya udahlah dilampirin aja. Urusan itu nanti dinilai atau enggak kita serahkan ke penguji. Siapa tahu nanti mungkin aja dapat penguji yang tidak begitu jeli, yang hanya melihat berkas saja udah langsung dinilai tanpa dicek isi berkasnya. Jadi unggah aja, karena UKIN ini yang menilai adalah manusia, bukan sistem. Selanjutnya, Bang, saya punya 2 buku solo ber-ISBN. Wah, keren ini. Satu kumpulan cerpen fiksi, satu lagi esai non fiksi. Apakah itu bisa diunggah untuk UKIN? Jawabannya bisa banget. Ini nilainya besar kalau nilai solo ya. Kalau buku solo maksudnya, nilainya besar. Selain itu, saya punya beberapa buku antologi bersama. Nah, kalau antologi bersama ini bukan karya solo ya, bukan karya sendiri. Artinya karya bersama ini nilainya lebih kecil, tapi tetap dapat nilai. Ada juga artikel tapi belum selesai. Sudah ada PPT-nya, sudah diseminarkan juga. Saya pemakalah dan ada sertifikat. Selama artikel ini secara tanggal publisnya di luar PPG, di luar ketentuan, kan ketentuannya kan 3 tahun sebelum proses PPG ya, ya silakan bisa dilampirkan aja. Ini nanti juga ada nilainya ya. Berikutnya, Pak, apakah saat praktik mengajarnya untuk UKIN dipantau juga melalui Zoom oleh pengujinya? Enggak ya. Jadi enggak dipantau lagi, karena ini bukan PPL sit-in, bukan PPL, tapi ini adalah praktek membuat video praktik pembelajaran. Jadi tanpa penguji lagi. Jadi teman-teman bisa lebih berkreasi secara total untuk pembuatannya, karena kalau sebelumnya mungkin teman-teman membuatnya sembari ada PPL dan dipantau oleh dosennya, sehingga tidak bisa loss begitu ya, tidak bisa totalitas. Nah, di sini saatnya teman-teman mengeksplorasi kemampuan teman-teman untuk bertotalitas saat mengajar.
Selanjutnya, kalau bikin video pembelajaran pakai PPT di record Bandicam boleh diupload gak Bang? Oke, ini terkait unggahan di portofolio yang apa ya, inovasi kalau nggak salah ya. Jadi video pembelajaran tapi videonya tidak berupa dia mengajar atau guru mengajar langsung, tapi berupa tampilan slide-slide dari PowerPoint ya, atau PPT ya. Jawaban saya kembali lagi, unggah aja. Nggak usah dipikir ini layak apa tidak, unggah aja. Urusan ini standar bisa dinilai atau enggak, itu adalah urusan penguji. Dan kembali lagi dan sekali lagi saya ingatkan, yang menilai bukan sistem melainkan manusia. Jadi unggah aja ya, nggak usah ragu. Selanjutnya, Pak, kalau analisis PH, PTS, PAS formatnya kayak gimana ya? Terkait format ini ya, format menyusun analisis butir soal, analisis penilaian harian dan lain sebagainya, termasuk PTK, best practice, kan banyak yang bertanya juga. Formatnya sih nggak ada yang baku di LPTK. Formatnya menyesuaikan dengan instansi masing-masing. Biasanya di satuan pendidikan punya format tersendiri ya. Yang jelas tidak ada format baku. Ya silakan sesuaikan dengan satuan pendidikannya ya. Berikutnya, Bang, PTK-nya itu diseminarkan apa tidak? Terkait diseminarkan atau tidak ini sebenarnya tidak harus ya. Yang jelas kalau karya ilmiah kita itu sudah diseminarkan, nilainya lebih besar daripada yang belum diseminarkan. Jadi silakan, terserah, nggak diseminarkan juga boleh, tapi nilainya nanti nggak bisa besar. Berikutnya, Bang, misal inovasi hanya satu gimana? Ndak apa-apa. Yang jelas untuk hal-hal yang berhubungan dengan berkas wajib seperti inovasi, kemudian refleksi, karya ilmiah, satu lagi apa ya, refleksi ya, itu pokoknya ada unggahannya itu udah cukup ya. Paling sedikit ya satu unggahan nggak masalah, tapi kalau bisa lebih dari satu itu lebih baik. Pak, video pembelajaran itu apa harus yang diunggah di YouTube tah? Nah, ini terkait pengunggahan di video sebelumnya yang saya membahas terkait UKIN praktik pembelajaran atau video pembelajaran. Di situ sudah saya sampaikan bahwa mengunggah videonya itu ada dua opsi di portalnya UKIN ya, ada YouTube, ada link Google Drive. Nah, kita milih aja, tapi saya menyarankan di YouTube aja. Penjelasannya ada di video yang sudah pernah saya bahas, silakan ditengok di video itu ya. Dan demikianlah beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab di sini. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tersebut juga bisa mewakili teman-teman semuanya yang mungkin punya pertanyaan yang sama, yang juga membutuhkan informasi yang sama. Jadi itu jawaban dari saya. Yang jelas teman-teman, selebihnya teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, untuk berkonfirmasi ke pihak panitia kalau ada apa-apa ya. Karena setiap LPTK kembali lagi itu punya aturan masing-masing, punya cara main masing-masing. Jadi tetap teman-teman harus fokus di LPTK-nya ya. Terima kasih sudah menonton. Yang mau bertanya, barangkali ada pertanyaan yang tidak ada di sini, tidak ada yang saya bahas, ya silakan ditanyakan di kolom komentar. Buat teman-teman yang mungkin ingin membantu menjawab pertanyaan yang sudah saya bahas, barangkali pembahasan saya ada yang kurang, silakan juga dilengkapi di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.